Baiklah, dan mulai di pertemuan kelima tentang dasar transistor ini. Ringkasannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dasar transistor bipolar atau bipolar junction transistor yang minggu lalu sudah kita kupas detail. Kemudian yang kedua adalah fungsi dasar transistor. Yang ketiga adalah dasar kerja daerah kerja transistor. Lalu dilanjutkan dengan konfigurasi transistor bipolar. Kemudian beberapa konfigurasi ada 3, yaitu common base, common emitter, dan common collector. Mungkin materi ini tidak banyak, ya, hanya 3 konfigurasi saja. Kemudian terakhir nanti kita coba bagaimana perhitungan alfa beta di transistor untuk menghitung penguatan tegangan, penguatan arus, ataupun penguatan tegangan dan penguatan arus. Transistor BJT terdiri dari 2 buah dioda PN, NP yang disusun secara berturutan, sedangkan dioda sederhana sendiri dibuat dari bahan semikonduktor P dan N, baik dari material germanium maupun dari silikon. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu ini apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, thank you. Kemudian ini maksudnya adalah dua dioda yang disusun. Dua dioda disusun secara berurutan, ya, akan terbentuk dua persimpangan. Dua persimpangan itu bagaimana dua persimpangan? Kita lihat di sini transistor PN dan transistor NP disusun sehingga terdapat menjadi dari susunan kedua dioda tersebut mendapatkan 3 terminal. 1, 2, 3, ya. Jadi ada 3 terminal, emitor, basis, dan kolektor. Sementara dari 2 transistor yang disusun berurutan tersebut juga terjadi 2 persimpangan, ya. Contoh nih dari basis ke kolektor dan basis ke emitor. 2 dioda yang disusun tersebut kemudian disebut sebagai membentuk bipolar junction transistor atau kita kenal dengan BJT. Simbol-simbol transistor minggu lalu sudah kita ulas, yaitu transistor PNP, ya. Susunan konstruksinya adalah seperti ini. Kemudian transistor NPN seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari simbol diodanya adalah gambar B untuk PNP. Kemudian gambar B yang kedua adalah analogi untuk transistor NPN. Lalu simbol transistor sendiri untuk jenis PNP adalah emitor masuk, ya. Arah panahnya masuk, kemudian NPN arah panahnya keluar. Lanjut di fungsi dasar transistor. Transistor memiliki fungsi dasar, memiliki 2 fungsi dasar. Yang pertama yaitu switching, yang kedua adalah amplifikasi atau penguatan. Switching biasa digunakan pada elektronika digital. Kemudian amplifikasi itu digunakan dalam elektronika analog.
Contoh di sini adalah untuk digital elektronik seperti ini, ya. Ini adalah arus apa namanya basis, ya. Apabila ini saklar ini ditutup, maka ada arus dari 1,6 volt masuk ke resistor 1 kilo, ke basis dan ke emitor. Pada saat yang bersamaan, karena ada arus dari arus eh, melebihi bias dari basis emitor sebesar 0,7 volt, sementara satunya sendiri adalah 6 volt, artinya sudah melebihi dari tegangan eh, ambang, tegangan threshold, sehingga arus mengalir dari basis ke emitor. Pada saat itulah, karena ada arus dari basis emitor, maka kolektor emitor jadi terhubung tutup. Pada saat ini, maka ada arus yang mengalir dari tegangan 6 volt ke ground melalui kolektor, emitor, dan ground. Setelah ada arus mengalir dari 1,6 volt ke lampu, kemudian masuk kolektor emitor, saat itulah lampu akan menyala karena teraliri oleh arus. Ini adalah analogi untuk digital elektronik. Lalu analogi untuk analog elektronik adalah seperti ini, di mana ada penguatan arus dan ada penguatan tegangan di sini. Bagaimana penguatan arus nanti kita detailkan. Kemudian daerah kerja transistor ada tiga daerah, yaitu region aktif, di mana transistor yang berfungsi sebagai amplifier atau penguat dengan arus pada kolektor sama dengan beta kali arus pada basis. Sehingga beta adalah sama dengan arus kolektor dibagi arus basis. Ini yang kalau di tugas, ya, kalau Anda sudah mengerjakan tugas, beta ini disebut dengan HFE. HFE atau penguatan. Lalu kemudian saturation. Wilayah kerja yang kedua yaitu saturation, di mana transistor berfungsi sebagai saklar hubung tertutup atau fully on, ya, dengan arus kolektor sama dengan arus saturasi. Contohnya adalah seperti di sini. Nah, ini adalah saturasi, arus saturasi. Wilayah kerja active region, wilayah kerja saturasi. Ini masuk di mana? Di digital elektronik. Yang ini adalah masuk di analog elektronik. Yang ketiga adalah cut off, di mana transistor berfungsi sebagai saklar hubung terbuka atau fully off dengan arus kolektor sama dengan 0. Sama dengan 0 itu bagaimana? Apabila saklar di sini terbuka atau tidak ada arus pada basis, ya, maka arus kolektor pun juga tidak ada yang mengalir, ya. Ya, kalau tidak ada arus yang mengalir ke basis, ya, maka juga tidak ada arus yang mengalir ke kolektor. Ya, sambil menunggu azan, saya mau lihat chat dulu. Silahkan kita kalau ada pertanyaan lewat chatting sambil menunggu azan selesai. Lagi. Ya, nanti saya kirim PPT biar teman-teman pelajari ke pause pas
waktu apa namanya salat adzan. Nah, kita ketemu pas kuliah tambahan hari Sabtu. Saya lupa jamnya nanti saya lihat lagi. Untuk kelas untuk kelas A besok Jumat jam 2 kebetulan berbarengan saya pas ada meeting di IEEE Indonesia Section. Jadi mungkin kelas hanya saya buka. Silakan nanti Anda apa namanya kelas A ya. Kelas A dibantu untuk belajar dari PPT maupun dari rekaman saya. Kalau nanti memungkinkan saya akan coba lagi merekam lagi karena ternyata di tengah perkuliahan tadi apa namanya eh, pause dan saya lupa menyalakan lagi sehingga rekamannya hanya separuh. Untuk kelas A dibantu saling-saling belajar lah bagaimana apa namanya saya akan soal latihan contohnya ada dan apa itu pengertian common base, common emitter, common collector di materi inti hari ini. Kemudian nanti di hari Sabtu sudah materi yang berbeda. Saya kira itu dulu. Selamat sore, nanti kita bertemu di kelas D KJK D ya, kalau nggak salah ya. Bisa putarkan rekaman. Yang mau absen silakan, bagi yang masih praktikum absen dulu, yang penting masuk. Ya, saya coba unduh, saya unggah dulu ke YouTube supaya Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.